Kita mulai ya, sebelum mulai kita berdoa dulu, berdoa dulu silakan. Ya, ini kita membahas soal yang ujian ya. Oke, sini ada beberapa ini ada soal yang agak sedikitnya menjebak ya. Tapi ya kita jawab soal apa yang di atau ada apa yang ada di keterangan di soal ini ya. Oke, nomor satu ya. Arteri testikularis ya pada pria dewasa ya merupakan cabang yang langsung dari jawabannya adalah benar ya alta abdominalis ya. Yang dari alta abdominalis itu ada beberapa cabangnya ya kalau teman-teman ingat. Alta itu kan ada ascendant, aku sama descendant ya. Dimana kalau descendant itu panjang sampai bawah, dimana descendant itu kalau yang di torak namanya alta thoracalis, kalau yang di abdomen namanya alta abdominalis. Alta abdominalis panjang sampai bawah, dimana nanti dia akan memberikan cabang ke testis ya, dari testikularis ya pada pria dewasa gitu ya, pada pria gitu lah maksudnya. Dan dia ada di anterolateral dari alta abdominalis ya, agak sedikit di bawah dari si arteriorinalisnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor dua ya. Hidroksesatoli ya. Kita tahu sesatoli itu fungsinya apa ya? Dimana sesatoli itu fungsinya adalah untuk spermatogenesis umumnya gitu ya. Tapi dia juga menghasilkan apa namanya hormon ya, namanya adalah hormon inhibin ya. Di mana inhibin ini adalah berfungsi sebagai feedback negatif ya, menginhibisi dari sekresi FSH ya di hipofisis anterior ya. Kalau testosteron itu bukan sel Sertoli ya, tapi sel Leydig ya. Nah, meskipun nantinya testosteron juga akan mempengaruhi dari proses spermatogenesis, tapi yang di sini utamanya adalah Sertolinya rusak, lalu apa yang bermasalah? Ya inhibinnya ya. Lupus dan nifus ya. Berperan dalam spermatogenesis ya dan produksi hormon inhibin ya. Nah ini ya, ini hati-hati nomor tiga ini tak maksud tadi ya. Ini pertanyaannya kalau kita lihat di sini adalah yang diukur ya pas reproduksi pria ya. Nah ini akan berbeda jawabannya ketika pertanyaannya dirubah. Nah kalau kayak gini ya, ini jawabannya adalah FSHLH ya. Nah, ya. Di mana ya FSH ya itu di mana fungsinya itu dia mencerminkan ya fungsi dari sel Leydig. Sorry, sel Sertoli, sorry ya, sel Sertoli dan spermatogenesis. Kalau LH ya, ini bisa entar semuanya. LH ya, dia ini mencerminkan fungsi dari sel Leydig. Ya, jadi kalau teman-teman ingat ya materi ini, jadi kalau FSH itu nantinya akan mempengaruhi dari sel Sertoli untuk mempengaruhi dari spermatogenesis sama produksi inhibin tadi. Kalau LH dia pengaruhnya ke sel Leydig yang nantinya akan menghasilkan testosteron. Ya. Dan produksi testosteron ya. Nah, testosteron sendiri, testosteron ya, dia itu ya sering diperiksa, tapi dia lebih ke ini, lebih ke fungsi androgen yang laki-laki ya, suburan, libido dan sebagainya ya. Kalau di sini di soal ini reproduksi berarti hubungannya kita curiganya adalah ke al ya
Kalau dari soal ini ya, misalnya pilih soalnya kayak gini ya, kita diarahkan ke spermatogenesisnya. Nah, gitu ya. Nah, spermatogenesis ya bukan spermatogenesisnya sih sebenarnya ya, tapi lebih ke fungsi testis lah ya. Hmm, Fungsi hipotalamus, fungsi atau peran dari hipotalamus, ya hipotalamus berfungsi sama testis gitu ya. Hmm, Fungsi testis ya, dan spermatogenesis. Kalau pertanyaannya beda, kalau pertanyaannya status androgen ya, atau fungsi androgen, ini baru kita jawabannya testosteron. Gitu. Ditanya adalah fungsi reproduksi, ya maka yang ditanya, yang dijawab sini pilihannya adalah fungsi dari testis sama spermatogenesis ya. LH sama FS yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Plasenta kalau 37 minggu. Oke, jadi 37 minggu plasenta itu sudah matang, ya, sudah matur ya. Setelah bayi lahir, plasenta normalnya itu akan dilepaskan dari dinding uterus, ya, dan bagian plasenta yang melekat pada uterus adalah sisi maternal, ya, yaitu adalah deciduum basalis, yang mana nantinya akan berhubungan dengan trophoblast nantinya ya, khususnya sisi trophoblast sama sitotropoblast ya. Sitiotropoblast ya. Oh, secara histologi ya, jadi sebagai fungsi utama endokrin ya dia ya, dan dia fungsinya adalah mensekresi ya hormon plasenta asiki, habis itu progesteron ya, habis itu estrogen ya, habis itu adalah HPL ya, dan lain-lainnya. Kalau nah lagi adalah sel masuk hormon ya, sitoplasmanya ya kaya akan ini, kaya akan retikulum endoplasma endoplasma halus ya, atau singkatnya adalah SR. Soft smooth endoplasma reticulum ya, dan mitokondria ya, ya dengan adanya tubulosa kristal. Nah, ini ya. Sitoplasma dipenuhi SOTR, betul ya. Ya, dengan sitoplasma ya. Ya, oke. Mas ya, sel yang menghasilkan apa? Menghasilkan steroid, hormon wanita ya, cocok untuk fokus. Ini kita kasih warna ini, kita kasih ini ya. Kalau ini ya, tugas sel penghasil protein ya. Misalnya sel plasma ya, pankreas dan lain-lainnya. Ini adalah perbedaannya ya, kalau bisa baca sendiri ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berapa ini? Nomor 5 ya, nomor 5. Oke, saya bekerja 5 tahun dan dengan pola kesehatan. Datang dengan pola kesehatan ibu dan anak di puskesmas dengan lingkungan mual dan musim positif hamil selama nyata yang sekali. Leukositnya 6.000, trombositnya 115.000, 155.000, IgM anti-GMP-nya sitomegalovirus yang negatif, IgM anti-Leukoplakia positif, IgM anti-HBV negatif, tercoblos negatif. Dengan cara apakah virus dapat menyebabkan sakit di respiratory cell host? Oke, wanita hamil mual ya, aman kalau awal kehamilan memang wajar ya. Demam ringan, pilek, batuk, ruam atau rash ya. Labnya adalah yang di sini
Semua banyak kan negatif kecuali ini ya. IgM, eh, anti rubella kan positif, memang banyak kan negatif ya. Berarti kenapa dia ya infeksi rubella? Atau namanya adalah Jerman measles pada kehamilan. Nah, masih satu ya dia ya, masih 2 bulan ya, hamil 2 bulan ya. Gimana berisiko tinggi mengalami yang namanya congenital rubella syndrome atau DNS ya. Nah, kita harus tahu karakteristik dari virus rubella ya, di mana rubella ya, dia termasuk genus rubivirus ya. Habis itu RNA, ya, dia termasuk mikroorganisme RNA ya, single stranded atau unta tunggal ya, ya, di mana dia punya amplop, punya atau envelope, punya envelope ya. Kalau virus dia maksudnya punya penutup lah ya gitu ya. Cara virus untuk envelope atau beramplop gitu ya, ya, em, keluar dari sel host ya, umumnya ya melalui ini body, menggunakan membrane sel sebagai envelope-nya ya. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, kas virus envelope ya. Kalau mencurup sel di kas pada non envelope malah kebalikannya ya. Contohnya apa? Contohnya adalah adenovirus. Contohnya apa lagi? Coronavirus. Ini, bentar ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah tadi ya. Pembawa bayinya berusia 1 tahun fisik itu tos. Oke, tos ya. Jadi IgG, IgM ya, IgG, IgM itu bisa ya kita untuk menunjang dari kecurigaannya ya. Jadi IgM, IgG positif itu bisa berasal dari ibunya ya. IgG-nya dia menembus plasenta, kalau IgM itu positif pada bayinya ya. Di mana sangat penting ya karena IgM itu tidak bisa menembus plasenta. Jadi kalau ditemukan pada bayi, berarti bayi itu sendiri yang kena gitu ya. Cinta. Gitu. Nah, IgG, IgM. Soalnya kalau AGM-nya negatif mungkin ya dari ibunya ya, tembusan dari ibunya. Tapi kalau AGM positif ya berarti dari bayi itu sendiri ya, karena bayi itu bisa menghasilkan antibodi ketika yang namanya juga bayi baru lahir gitu ya. Dan ini menunjukkan reaksi imun fetal ya terhadap infeksi ya, di mana mendukung dari infeksi kongenital ya. Jadi jawaban yang A ini ya, tanpa kita tes IgE-nya ya. Ya guys, kita mulaikan lagi ya. Jawaban A ini ya. Oke, lanjutkan kita ke nomor 7. Ya. Seorang seorang perempuan ya 27 tahun hamil 12 minggu ya. Setelah pecah-pecah ini hamil berpecah-pecah teman 3 hari yang lalu ya. Habis itu keluar disertai pecah kemerahan di kulit di seluruh tubuh ya. Mungkin manusia benar-benar mencegah penyakit tindakan medis apakah yang akan dokter. Oke. Demam ya, rash juga menyeluruh ya. Hati-hati ini adalah rubella ya, yang merupakan bagian dari tos ini ya. Curiga rubella ya. Ibu hamil ya, ada merah-merah juga ya. Dan dari tos ya. Ya, risknya di mana dia ya bisa saya beri di awal bisa menyebabkan atau berisiko tekan ke bayinya ya congenital rubella syndrome ya. Kalau dia terjadi pada infeksi trimester pertama ya. Tujuan pemeriksaannya buat apa? Untuk menentukan apakah ibu sedang mengalami infeksi primer rubella atau sudah punya imun terhadap ya sudah punya imun ya sebelumnya gitu ya.
Maka apa yang bisa dilakukan adalah yang B ini. Apa ini? Tuh. Ini jawabannya. Ah, tujuan ini masih terus terus jadi tujuan pemeriksaannya yaitu adalah apakah ibu ya sedang mengalami infeksi primer, ya, infeksi primer atau sudah eh, ada imun belum gitu ya, atau kekebalan sebelumnya ya. Apa yang bisa kita lakukan ya? Yaitu pertama adalah TORS panel, di mana TORS panel ini adalah IgM dan IgG ya, untuk apa? Rubella, cytomegalovirus, Toxoplasma, HSV, ya. Sama apa? APDP tes IgG ya. Dia bisa membedakan ya, membedakan infeksi baru. Eh, Infeksi baru IgG APDP-nya rendah gitu ya. Atau infeksi lama ya. Dimana kalau lama berarti I, berarti IgG-nya APDP-nya tinggi ya. Nah, ini ya. Melanjutkan terus melakukannya seorang wanita dokter datang ke poli kandungan ini dengan keluhan pusing atas ini gravidarum. Yang tepat ini adalah A ini ya. Jadi pada pediatrik patologis plasenta ya pada preeklamsi di mana dia menunjukkan tanda-tanda iskemi ya pada uteroplasental, lalu peningkatan sincitial nodes ya, penebalan membran basal trophoblast sama pili hipovaskuler ya. Jawabannya ini yang A ini ya. Oke, nanti nomor 9 pasien berusia 14 tahun ya datang oke jangan bedanya perjalanan kemudiannya apa dua soal 14 tahun dia ada shock ya tadi ya ya udah kita garis bawahi saya tangani tapi tetap shock maka dirujuk lalu meninggal dalam perjalanan. Dan sini adalah faktor langsung apa ya? Oke, jadi kalau kita bicara faktor langsung ya, ada faktor langsung, ada faktor tidak langsung. Klasifikasi penyebab kematian maternal ini ya. Gimana? Iya apa sih? Iya apa sih? Sorry guys. Apaan?
klasifikasi penyebab kematian ya, kematian apa mahal ya. Menurut apa WHO ya atau ICD ya, ICD-10 ya. Gimana ya? Yang pertama ada penyebab itu lagi. Penyebab langsung ya. Ada penyebab apa? Penyebab tidak langsung. Penyebab langsung itu adalah penyebab komplikasi dari obstetrinya, seperti perdarahan, kayak eklampsi, kayak sepsi, dan sebagainya. Kalau penyebab tidak langsung, itu lebih ke arah kondisi medis lain yang diperberat oleh karena kehamilannya, ya, ataupun faktor keterlambatan ya dalam eh, apa namanya ya, diagnostik atau screening ya, tidak lambat ya penanganannya. Itu juga termasuk penyebab tidak langsung gitu ya. Jadi pada pasien ini ya, faktor tidak langsungnya adalah dari ini kan habis ini enggak ini ya. Kalau tidak langsung kalau kita lihat dari opsinya ini ya kalau enggak D ya E ya. Tapi kita lihat satu-satu menurut soalnya ini. Terlambat dibawa ke rumah sakit, sepertinya enggak ya. Iya, eh masalah gini. Tapi kurang kuat kalau yang D itu ya. Kenapa? Karena dia udah dibawa lah. Entah dibawanya kemana, ini nggak ada keterangan. Apakah dirujuk ke rumah sakit tipe yang lebih tinggi? Mungkin aja. Berarti kan dia dibawa ke rumah sakit ya, ujung-ujungnya ya. Harusnya yang D ini mungkin enggak ya. Eh, lebih lemah dibandingkan yang E. Usianya terlalu muda, 14 tahun. Itu juga termasuk penyebab minta langsung. Itu Li. Lanjutkan ke nomor 10 ya. Pasien 19 tahun ya, hamil, di atas 36 minggu. Oke. Datang ke bidan dengan keluhan utama sakit kepala sejak kemarin pas segera dirujuk ke rumah sakit tensinya. Oke, tinggi sekali ya. 170 ya. Ada edema ekstremitas. Ini adalah nih ya. Adalah preeklamsi ya dia ya. Ini, gejala adalah dari itunya ya 170 per 110 edema ya. Dan di sini 170 per berapa ini? 110 edema ya. Ada proteinuria, udah banyak protein yang dibuang jadi dia edema ya. Sebenarnya 4 plus ya. Tinggi juga dia ya. Preeklamsi, nah, preeklamsi ya, ya berhubungan ya dengan gangguan remodeling alveolis oleh sel pankreas dari planet. Oke, normalnya ya, guys, normalnya ya, fisiologi normal. Pada kehamilan normal ya, kalau normal ya, Stroboplas ya, interme- intermediate ya, atau Exaverus Stroboplas ya, melakukan invasi ya, ke endometrium ya, atau desi 2 dan arteri apa, arteris spiralis ya, sehingga apa? Sehingga menyebabkan remodeling ya, remodeling arteri ya, remodeling arteri menjadi lebih besar. Ah, ya, oke, lebih besar, berdinding tipis, apa tuh? Tipis ya, dan beraliran lambat ya, untuk memenuhi
kebutuhan dari janin. Nah, ini ya. Nah, pada preeklamsia ya, invasi terbatas atau terganggu ya. Ah, ya. Sehingga apa? Sehingga arteri viralisnya ya tetap sempit. Sorry, tetap sempit. Nah, lalu apa? Hanya menye- menyebabkan ya iskemia atau kekurangan oksigen ya, pada plasenta. Nah, terus gimana? Terjadi pelepasan faktor anti angiogenik. Nah, dia menunjukkan gejala pada ibu ya. Jadi ya. Jawabannya adalah yang C ini ya. Hmm. Nah, ini ya zat nah, zat mediat itulah yang sel penginvasi ya, dari endometrium atau arteria spiralis ya. Fungsinya adalah remodeling dari arteria spiralis. Ya, jadi jawabannya adalah yang C gitu ya.